Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan berbagi cerita. Penjelasan kali ini saya akan menjelaskan hal yang fakta yang saat sekarang ini banyak terjadi, yaitu tentang makna hidup yang sesungguhnya. Sebetulnya hidup ini simpel dan sederhana. Sebetulnya kita nggak usah macem-macem dengan hidup kita. Dengan kita diberi hidup, seharusnya sudah bahagia dan manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kita diberi nyawa, kita masih bergandengan dengan raga kita pun sebetulnya sudah hal yang sangat luar biasa, rahmat yang diberikan Allah terhadap kita semua. Mengapa? Coba kita berpikir. Mereka yang sudah tidak ada di muka bumi ini alias sudah wafat, apakah dia masih ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang positif? Apakah masih ada kesempatan untuk melakukan, menjalankan kebahagiaan, kemewahan, keenakan di dunia, makan-makan, minum-minum, berwisata? Sudah tidak mungkin lagi. Maka kita harus berpikir, kita masih hidup di dalam dunia ini, kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita termasuk orang-orang yang masih beruntung. Ini kadang-kadang saya merasa melihatnya gimana gitu dengan yang terjadi saat ini. Kebanyakan mencari doa bagaimana amalan kita cepat kaya, bagaimana amalan supaya dagangan kita laris, bagaimana mencari amalan supaya mendapat jodoh lagi, dan lain sebagainya. Manusia minta yang macam-macam. Tapi ketahuilah wahai saudaraku, pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana siksa Allah ke depan? Sangat jelas, salah satu anggota tubuh kita sakit sudah luar biasa. Taruhlah gigi kita sakit satu aja, kita sudah nggak bisa apa-apa. Belum gigi dua, belum gigi tiga, belum anggota tubuh yang lain. Maka dari itu, kita untuk berpikir yang sederhana, saya sampaikan dengan bahasa ini, bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti, agar semua paham. Hari ini kita akan membahas mengenai siksa Allah yang sangat pedih. Allah telah mengingatkan kita tentang siksanya dalam Al-Quran agar kita selalu berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang olehnya. Dan ingatlah bahwa siksa Allah itu sangat pedih. Al-Baqarah ayat 165.
siksa Allah dapat diterima oleh setiap orang, tidak peduli apapun latar belakang mereka. Siksa Allah tidak dapat ditemui dengan harta, kuasa, ataupun kemampuan. Siksa Allah adalah sesuatu yang sangat tidak dapat diterima oleh setiap jiwa. Sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Al-Imran 193. Jadi dari yang kita bahas tadi ini, selalu memohon bagaimana harta kita agar menumpuk, bagaimana memohon agar kita tambah kaya, bagaimana memohon agar jabatan kita semakin tinggi. Tidak ada habis-habisnya yang dipikirkan masalah duniawi, tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana ancaman Allah. Tidak satu dua kali di dalam ayat Al-Quran banyak sekali tentang ancaman Allah. Siksa Allah tidak hanya terjadi di akhirat, tapi juga dapat terjadi di dunia. Ada banyak contoh orang yang menderita akibat dosa-dosa mereka di dunia, seperti kecelakaan, penyakit, dan kemiskinan. Barang siapa yang memikirkan siksa Allah, maka ia akan merasakan siksa itu hanya dalam hatinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak memikirkan siksa Allah, maka Allah akan membiarkan dia merasa siksa itu. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu kita seharusnya selalu berhati-hati dan memikirkan akibat dosa-dosa kita. Kita seharusnya selalu berusaha menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Kita harus selalu berdoa agar diberi kekuatan untuk selalu berbuat baik dan menjauhi keburukan. Dijelaskan juga di ayat-ayat yang lain, banyak sekali yang menjelaskan tentang bagaimana siksaan Allah sangat pedih. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kepadanya jalan keluar dan memberi rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang dikehendaki. Maka dari itu sebetulnya dengan kita memohon, meminta, sudah kaya pengen tambah kaya, sudah banyak mobil ingin tambah mobil, sudah punya istri cantik masih selingkuh, segala macam yang kita minta di dalam urusan dunia. Padahal dunia ini fana, tapi nggak habis-habisnya. Itulah manusia, tapi nggak pernah memikirkan bagaimana siksa Allah yang sesungguhnya ada ancamannya. Dan harta semua yang kita gunakan di dalam dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan kelak di alam akhirat. Jadi kita nggak semudah itu memohon meminta kaya, memohon meminta jabatan yang tinggi dengan menyalahgunakan jabatannya, memohon kaya. Kita juga tidak menggunakan kekayaannya dengan di jalan Allah. Nanti semua itu akan dipertanggungjawabkan di alam sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.